Salam Rahayu, salam lestari untuk kita semuanya. Kembali lagi di channel Dunia Kris dalam program Tukar Kauruh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat perbandingan antara dua dapur keris. Baik, dapur keris. Dimana kita tahu ya, dapur sebuah keris biasa ditentukan oleh ricikannya. Ya tentu. Namun tidak jarang ada beberapa dapur yang hampir memiliki ricikan yang sama. Dan hanya sedikit sekali pembedaannya. Hal begitu sering terjadi. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas dua keris yang hampir sama yang berada di Lu 13. Keris tersebut apa saja sih? Nah, kedua keris tersebut adalah keris Sengkelat dan keris Barungsari. Mungkin kalau kita mendengar namanya sangat berbeda. Tapi jika kita melihat bentuknya, keris Sengkelat dan keris Barungsari ini terlihat hampir sama persis. Itu juga tertulis di dalam buku Ensiklopedia Keris. Banyak terjadi dulu, mungkin saat ini sudah banyak yang tahu, orang yang salah mengira. Yang mengira sebuah keris Barungsari ternyata adalah Sengkelat. Yang dikira Sengkelat adalah Barungsari. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena ricikannya memang benar-benar hampir sama. Sama-sama memiliki kembang kacang, sogokan rangkap, gerenang, serawean, jalen, lambe gajah, pejetan. Semuanya ada. Tapi yang membedakan di antara keduanya hanya terletak pada jumlah lambe gajahnya saja. Dimana jika keris Barungsari itu memiliki 2 lambe gajah. Sedangkan Sengkelat memiliki 1 lambe gajah. Bagaimana kadang-kadang orang suka lupa. Lambe gajah itu kan sangat kecil ya. Bagian situ walaupun terlihat sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang tuh salah mengira. Mana yang Sengkelat, mana yang Barungsari. Lalu untuk secara makna dan sejarah mungkin ada beberapa yang sempat saya baca. Dimana jika keris Barungsari ini memang sudah dikenal oleh masyarakat itu sejak era Pajajaran sudah ada. Itu dari beberapa literasi yang saya baca seperti itu. Keris Sengkelat itu pada masa Majapahit gitu. Akhir-akhir Majapahit kalau nggak salah. Yang saya baca seperti itu. Dimana historinya Sengkelat ini, dimana pada masa itu ketika masa-masa Majapahit, Kerajaan Majapahit waktu dipimpin oleh Prabu Brawijaya kelima, itu ada seorang empu yang bernama Empu Supo. Kalau dari buku seperti itu ya, namanya Empu Supo. Itu membuat keris Sengkelat ini seperti itu. Dimana nama Sengkelat ini juga diambil dari kondisi masyarakat pada masa itu. Dari kata Sengkelat, asal katanya adalah sengkeleati. Sengkeleati itu adalah kalau bahasa Indonesianya sakit hati. Sakit hati dari para masyarakat. Dimana pada masa itu ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemimpin wilayah tersebut tidak disenangi oleh masyarakat. Sehingga adalah
kalimat sengkelat ini jadi sengkelat. Selain itu juga ada beberapa yang mengatakan keris sengkelat ini menjadi tandingan ataupun perbandingan dengan keris sabuk inten pada masa itu. Secara simbol memang sengkelat ini menggambarkan seorang masyarakat kecil, di mana walaupun masyarakat kecil ini saat bersatu tetap akan menjadi besar, kekuatan yang sangat besar. Nah seperti itulah, itu simbol secara simbolik dari keris sengkelat. Nah apa sih yang diajarkan oleh sengkelat? Ya itu, kita harus rendah hati gitu loh sebagai pemimpin. Dari kisah ini kita diajarkan bahwasanya ketika kita memiliki kekuasaan atau memiliki wewenang, bukan berarti kita menjadi orang yang paling hebat. Justru malah ketika kita dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, maka tanggung jawab akan semua yang ada di bawahnya jatuh kepada kita. Nah jadilah pemimpin yang adil, yang dermawan, jangan semena-mena, jangan angkuh seperti itu. Lalu itu historical dari sengkelat. Lalu masuk di keris Parongsari. Keris Parongsari ini memang dinilai atau di beberapa literasi diketahui bahwasanya keris ini sudah ada sejak era Pajajaran seperti itu. Nama Parongsari sendiri itu berasal dari kata parung dan sari. Parung itu jika diartikan lembah. Parung itu diartikan sebagai lembah. Di mana sari itu diartikan menjadi inti atau inti sari, inti bunga gitu. Untuk dari yang saya bisa pahami adalah dengan lembah, dan inti dari lembah itu kan identik dengan yang namanya kehidupan ya. Jika dulu kita sering mendengar di lereng-lereng bukit, di lembah-lembah bukit itu kan banyak pemukiman dan peradaban, dan di situ juga pusat dari kehidupan. Mungkin saat itu Parongsari sendiri memang menjadi harapan gitu supaya daerah yang dipimpin akan menjadi subur dan semakin maju. Dimana kita tahu dulu mungkin yang menjadi pusat perekonomian pada saat itu kan pasti pertanian gitu kan, pertanian dan mungkin perdagangan dari bahan-bahan sumber daya yang ada di alam, sehingga mereka akan berharap bahwasanya yang daerah yang dimiliki akan selalu subur. Ya mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan dulu. Kembali tadi kita topik awalnya adalah membahas perbedaan keris Parongsari dan keris sengkelat. Jadi untuk membedakannya sebenarnya sangat mudah, terletak pada lambe gajahnya saja. Jika Parongsari itu memiliki 2 lambe gajah, sengkelat memiliki 1 lambe gajah. Selebihnya sama saja. Baik, jika kalian suka, jika saudara suka dengan konten kali ini, mungkin bisa komen di bawah. Jika ada yang kurang bisa komen juga di bawah. Mungkin nanti ini bisa menjadi pengetahuan baru. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Episode selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk keris yang lain. Dan jangan lupa like, subscribe supaya dapat notifikasi. Nyalain dulu notifikasinya tapi untuk kalau pengen dapat notifikasi. Sampai jumpa. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.